semangat pagi, salam dan bahagia. Hai Sobat Bapak, Ibu Guru Hebat, jumpa lagi bersama saya, Iputu Agus Supartama Putra, CGP Angkatan 9 Kabupaten Tabanan, asal Sekolah SMK Negeri 3 Tabanan. Kata pepatah, tidak kenal maka tidak sayang, kami perkenalkan, sebagai fasilitator, Bapak Pande Gede Oka Sumiarta, dan pengajar praktik, Ibu Niputu Oka Dian Andayani. Kali ini kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Tabanan dari SMK Negeri 3 Tabanan akan melakukan demonstrasi kontekstual praktik coaching dalam supervisi akademik. Kami akan mempraktikkan percakapan coaching secara triad, 3 orang, yang terdiri dari 3 siklus. Praktik percakapan ini menggunakan alur supervisi akademik untuk pengembangan kompetensi coaching. Adapun anggota kelompok kami, yaitu 1. Saya sendiri, Iputu Agus Supartama Putra, 2. Iputu Gede Anom Darmawisata, dan 3. Made Dodi Manggala. Adapun tujuan pembelajaran khusus, yaitu, CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP, dan untuk melihat, bagaimana seorang CGP bisa mengembangkan kompetensi coachingnya ketika menjadi coach. Tahap 1, saya sebagai supervisor, Iputu Agus Supartama Putra akan melakukan percakapan prasupervisi, melakukan supervisi, dan pasca supervisi kepada supervisi atau coach, Made Dodi Manggala. Berikut videonya, selamat menonton. Swastiastu. Iya, Om Swastiastu, Pak Agus. Iya, selamat siang Pak Rudi. Selamat siang. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Pak Agus, bagaimana kabarnya nih, Ki? Baik, sehat. Ya Pak Rudi, jadi sebelum Bapak nanti melakukan coaching, saya akan menyampaikan hal yang penting, yaitu rubrik penilaian. Ya, pertama, kesesuaian dengan alur tirta. Kemudian kedua, kesesuaian dengan pertanyaan yang berbobot. Dan ketiga, sesuai prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, barangkali bisa dipahami oleh Pak Rudi. Ya, bisa Pak Agus. Nah, baik. Kompetensi apa yang akan dikembangkan saat coaching, Pak Rudi? Baik, terima kasih Pak Agus. Kompetensi yang akan saya kembangkan nanti, yaitu present, kehadiran penuhnya, ya. Kemudian mendengarkan aktif, dan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot, Pak Agus. Baik. Nah, kemudian nanti dalam hal indikator ya, yang bagaimana yang diinginkan pada proses coaching nanti, Pak Rudi? Ya, indikator yang saya inginkan, coach saya nanti mampu menemukan sendiri, ya, solusi dari permasalahannya sendiri, betul Pak Agus? Ya, baik. Nah, kemudian kita sudah menyelesaikan ya tahapan praevaluasi. Silakan ya, coaching nanti bisa dimulai dengan coach tentunya dengan Bapak Anom ya. Ya, Pak Rudi. Oke, terima kasih Pak Agus ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Rudi. Oke, yang pamit temuin ini. Ya. Om Santi Om. Selamat siang Pak Rudi. Selamat siang Pak Agus. Swastiastu Pak Rudi. Swastiastu Pak Anom. Terima kasih nih waktunya ya. Nah, jadi dia minta waktu nih sebentar nih Pak Rudi. Iya. Kenapa nih Pak Jadi Anom? ada yang mau saya bicarakan nih, mau ngobrolin nih Pak Rudi ya. Iya. Jadi begini Pak Rudi. Jadi saya sedikit ada kendala nih di kelas. Jadi pada saat saya ngajar di kelas itu siswa saya tuh pasif, kebanyakan pasif. Jadi pada waktu saya menjelaskan, kemudian saya bertanya, jadi ada ada beberapa siswa itu kelihatan seperti ragu-ragu, bingung, dan kayaknya seperti ada yang kurang paham seperti itu Pak Dodi. Ya, kira-kira apa namanya yang Pak Anom gunakan itu ya, seperti apa nih kegiatan pembelajarannya? Nah, padahal sebenarnya saya sudah persiapkan Pak Dodi. Yeah. Jadi saya merancang, jadi bagaimana supaya siswa itu nanti bisa
perhatikan dengan baik. Jadi saya membuat materi di PowerPoint seperti itu. Jadi itu saya tayangkan. Mungkin sih karena saya menjelaskan seperti ceramah seperti itu, apa mungkin itu ya yang menjual. Padahal di PowerPoint sudah saya pertampilkan materi-materi, gambar-gambar yang menarik supaya siswa bisa tertarik. Tapi kenyataannya lebih banyak siswa yang pasif gitu, hanya beberapa siswa saja yang memperhatikan materi yang ada di PowerPoint itu, Pak Dodi. Seperti itu, Pak Dodi. Yes, yang menangkap maksud Pak Anom siswanya pasif ya. Dalam pandangan Pak Anom. Pada kegiatan-kegiatan pembelajaran terdahulu mungkin ada pengalamannya Pak Anom yang merasakan siswanya aktif itu, Pak Anom? Baik, Pak Dodi. Jadi karena saya kan ngajarnya di barista. Jadi pada saat mereka praktek mereka ini aktif gitu. Jadi bergerak gitu secara berkelompok, berkolaborasi. Jadi menemukan ide pada saat mereka praktek itu mereka aktif, sebagian besar lah aktif mereka, Pak Dodi. Tapi kalau pas di kelas mereka itu lebih banyak pasif seperti itu, Pak Dodi. Kalau pada saat mereka praktek Pak Anom lihat aktif itu kira-kira kenapa Pak Anom ya? Mereka aktif karena mungkin langsung ya, secara langsung mungkin Pak Dodi ya bisa melakukan praktek ya, melakukan sesuatu yang sudah mereka senangi dalam teori itu. Jadi kalau dikasih teori pasif, kemudian kalau dikasih praktek tuh menurut mereka lebih menyenangkan sih, Pak Dodi, karena mereka langsung mencoba kemudian menghasilkan produk seperti itu. Jadi kalau di kelas kan mungkin menurut mereka itu hanya melihat gambar-gambar saja, jadi tidak melakukan secara langsung, mungkin seperti itu sih, Pak Dodi. Jadi menurut Pak Anom ada kebutuhan belajar murid yang tidak terpenuhi. Iya. Pak Anom ya. Iya. Seperti apa kebutuhan belajar murid yang menurut Pak Anom yang kira-kira perlu Pak Anom penuhi niki? Baik, jadi kalau menurut saya mereka tuh kebutuhan belajarnya jadi kinestetik ya, Pak Dodi ya. Jadi supaya mereka bisa langsung melakukan sesuatu kemudian bergerak. Jadi kalau di kelas kan hanya visual saja, yang berarti kalau pengamatan saya mungkin hanya beberapa siswa saja yang gaya belajar yang visual, mungkin lebih banyak yang kinestetik seperti itu. Menurut saya sih gaya belajar yang dibutuhkan sebagian besar siswa saya itu adalah gaya belajar yang kinestetik, Pak Dodi. Berarti Pak Anom menangkap kebutuhan belajar kinestetiknya ada pada sebagian besar siswa itu ya, cuma belum terpenuhi ya. Belum terpenuhi. Kira-kira rencana Pak Anom ke depan seperti apa nih? Nah, rencana ke depan nih saya kepikiran bagaimana nanti pada saat di kelas ini mereka juga aktif seperti praktek, Pak Dodi. Mungkin saya akan mempersiapkan nih materinya. Jadi bagaimana nanti untuk supaya sebagian besar siswa juga berubah nih, aktif kembali, mungkin dia belajar yang berdiferensiasi sih yang rencananya saya terapkan, Pak Dodi, seperti itu. Kira-kira model pembelajaran apa yang kan Pak Anom nggak cocok mungkin diterapkan? Ya, kalau untuk model belajar saya kira discovery learning ya, Pak Dodi ya, yang kayaknya cocok nih nanti saya terapkan ke depannya, Pak Dodi. Kalau metodenya Pak Anom? Kalau metodenya mungkin diskusi kelompok ya. Jadi mereka di situ mungkin dengan gaya belajar yang berbeda. Jadi di situ nanti mereka bisa berkolaborasi sih, menurut saya seperti itu sih, Pak Dodi. Yang lihat Pak Anom sudah matang sebenarnya ini, sudah punya rencana ke depan. Model pembelajaran sama metode pembelajaran juga sudah ada ya. Menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Yang kita sudah matang ya. Kapan kira-kira Pak Anom melakukan ini? Nah, rencananya nih kan minggu depan saya ada jam lagi nih, Pak Dodi. Rencananya minggu depan saya akan lakukan itu. Jadi saya akan persiapkan rencana pembelajarannya juga. Kemudian di situ akan saya rancang juga tujuan belajarnya bagaimana nanti siswa itu bisa menjelaskan tentang barista, kemudian bagaimana langkah-langkah untuk membuat kopi seperti itu, Pak Dodi. Berarti sudah secara materi juga sudah yang disampaikan minggu depan rencananya ya. Mungkin ada pihak yang Pak Anom mau mintai bantuan barangkali. Nah, jadi di sini kan kita harus berbagi, Pak Dodi ya. Nanti di samping nanti teori tentunya kan
tentunya tidak akan harus teori saja, nanti mereka harus saya ajak praktek tentunya, karena restoran ini ada teman yang lain juga, rekan sejawat juga yang menggunakan, nanti saya harus koordinasi lagi supaya siswa di kelas saya juga mendapatkan waktu nih untuk praktek sehingga mereka aktif kembali seperti itu Pak Dodi. Ya, yang kira Pak Anom sudah matang mungkin ya. Iya Pak Dari Dodi. segi persiapan apa yang akan dilakukan ke depannya, saya kira sudah matang dan juga sudah mempertimbangkan siapa kira-kira akan diajak kolaborasi ya dengan teman-teman rekan sejawat. Iya. Kemudian yang terakhir mungkin yang mau tanyakan Iya. karena yang lihat persiapan Pak Anom sudah baik. Iya. Dari percakapan kita hari ini, ya, apa yang Pak Anom rasakan sekarang? Jadi begini Pak Dodi, dari hasil percakapan ini apa yang sudah saya sampaikan, apa yang tadi sudah muncul ide ya pada waktu kita bercakap-cakap itu, jadi perasaan saya sekarang ini udah mulai terbayang ya, udah mulai akan mencoba nih pembelajaran berdiferensiasi ke depannya. Mudah-mudahan nanti ke depannya gaya belajar siswa terpenuhi, kemudian siswa aktif kembali seperti itu Pak Dodi. Ya, strukturnya Pak Anom, Iya. Pak Anom sukses menerapkan nanti kegiatan pembelajaran yang selanjutnya yang sudah Iya. Pak Anom rencanakan ya. Iya. Yang kira minggu depan tinggal tunggu kabar baiknya. Iya Pak Dodi, mudah-mudahan minggu depan apa yang saya rencanakan berjalan dengan baik ya Pak Dodi ya. Iya, sebentar, iya. Mohon doanya ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih ya Pak Dodi ya Oh, atas iya, waktunya. sama-sama, Pak. Jadi kayaknya sudah nih, kayaknya udah mulai terbuka nih saya Oke. dengan ide-ide yang muncul tadi pada saat kita bercakap-cakap. Jadi terima kasih ya Pak Dodi atas Iya, iya, waktunya. sama-sama, Jadi Pak Nom, iya. saya mau diri dulu ya. Iya. Iya, Pak Gus. Oke, Pak Anom. Nah, Om Swastiastu, Pak Gus. Om Swastiastu, Pak Dodi. Iya. Ya, baik, selamat sore Pak Dodi. Selamat sore Pak Gus. Ya, apa kabarnya? Baik, baik. Pak Gus gimana nih kabarnya? Baik, baik Pak Dodi. Nah, baik Pak Dodi, jadi sekarang kegiatannya dari apa yang sudah Pak Dodi laksanakan melalui tahapan alur tirta ya saat coaching. Nah, jadi saya sekarang melakukan pengamatan di sini dengan Pak Dodi. Nah, pertama dari indikator ketercapaian yang diinginkan, apa saja yang sudah berhasil dilakukan Pak Dodi? Ya, Pak Gus, terima kasih. Saya sudah melakukan coaching dengan alur kita, Pak Gus. Ya, baik. Baik Pak Dodi, jadi berdasarkan hasil observasi, Bapak sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur tirta. Sudah mengajukan pertanyaan berbobot yang mengarahkan coaching menemukan solusi atas permasalahannya sendiri dan sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, terima kasih Pak Gus atas hasil observasi yang sudah disampaikan. Nah, kemudian pertanyaan terakhir Pak Dodi, kedepannya kompetensi coaching apa yang harus dikembangkan oleh Pak Dodi? Oke, terima kasih. Jadi kedepannya saya akan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot sehingga saya bisa mengarahkan coaching saya bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, Pak Gus. Ya, baik Pak Dodi. Jadi semoga apa yang diharapkan Pak Dodi sukses ke depannya Pak Dodi ya. Ya, terima kasih Pak Gus. Baik, terima kasih Pak Dodi. Oke, Selamat sore Om Om Santi. Selamat sore Pak Gus. Tahap 2. Sebagai coach, saya melakukan percakapan coaching kepada coachee. Dalam melakukan percakapan coaching, coach dapat menjadikan tirta, rasa, dan kompetensi coaching sebagai acuan, sementara coachee dapat menyampaikan topik terkait target pribadi. Salam Swastiastu Pak Iya, Dodi. Swastiastu, Pak Gimana Nom. kabarnya Pak Dodi? Yang baik, Pak Nom sapunapi gatreun. Sehat Pak Dodi. Begini. Begini Pak Dodi, jadi sebelum melakukan coaching ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya Pak Dodi. Jadi bagaimana nanti Pak Dodi melakukan coaching nih, ada beberapa penilaian nanti yang harus Pak Dodi ingat ya. Yang pertama kesesuaian dengan alur tirta,
Kemudian yang kedua harus menyampaikan pertanyaan berbobot. Yang ketiga kesesuaian dengan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, situ ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Seperti itu Pak Dodi. Apa bisa dipahami Pak Dodi? Iya, bisa Pak Nom. Baik. Jadi nanti kompetensi apa nih yang akan Pak Dodi kembangkan pada saat coaching? Baik Pak Nom, kompetensi yang akan dia kembangkan adalah present ya, berarti kehadiran sepenuhnya yang pada saat coaching nanti, kemudian mendengarkan aktif dan kompetensi pertanyaan berbobot, mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, yang terakhir nih Pak Dodi ya, jadi indikator yang bagaimana nih yang Pak Dodi inginkan pada saat proses coaching nantinya? Oke, terima kasih Pak Nom. Jadi indikator yang inginkan, jadi yang tujuan Tiang adalah untuk bisa mengarahkan coach Tiang supaya bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Nah, baik Pak Dodi, jadi itu saja ya pertanyaan yang saya sampaikan pada saat praobservasi nanti. Mudah-mudahan pada saat coachingnya berjalan dengan lancar ya Pak Dodi. Ya, Terima kasih Pak Dodi. Terima kasih Pak. Ya, Om Santi. Om Swastiastu, Pak Agus, Pak Nom. Ya, Swastiastu Pak Dodi. Silakan duduk Pak Dodi. Baik, gimana kabarnya Pak Dodi? Kabar Tiang baik Pak Agus. Terima kasih Niki sudah meluangkan waktu menerima kehadiran Tiang ya. Ya, dengan senang hati Pak Dodi. Ada yang mau disampaikan Niki? Ya, apa kabarnya gimana? Apa yang mau disampaikan Pak Dodi ini? Ya, begini Pak Agus. Jadi Tiang punya kendala Niki dengan pembelajaran yang Tiang lakukan di kelas Tiang gitu, Pak Agus. Oh begitu. Nah, apa permasalahannya Pak Dodi? Ya, permasalahannya murid Tiang itu pasif gitu Pak Agus. Jadi Tiang tanyakan kan ke kelas gitu, ke murid-murid Tiang, apakah ada yang bertanya gitu. Nah, mereka diam saja Pak Agus. Nah, kemudian saya tanya lagi, apakah kalian sudah mengerti? Mereka juga masih terlihat bingung dan ragu-ragu gitu Pak Agus. Oh begitu Pak Dodi. Iya. Nah, apa kira-kira yang menyebabkan mereka seperti itu Pak Dodi? Ya, kalau Tiang lihat sih Pak Agus ya, padahal Tiang sudah mempersiapkan media pembelajaran gitu. Media pembelajaran PowerPoint, harapan Tiang mereka akan tertarik gitulah dengan ditampilkan media pembelajaran. Tapi setelah Tiang lakukan, ternyata tidak sesuai dengan yang Tiang harapkan gitu. Jadi murid Tiang tetap pasif gitu Pak Agus. Oh begitu Pak Dodi ya. Nah, baiklah, apa yang Bapak Dodi harapkan nanti setelah perbincangan kita ini nantinya Pak Dodi? Ya, harapan Tiang ada gambaran lah apa yang harus Tiang lakukan ke depannya pada saat pembelajaran Tiang di kegiatan pembelajaran selanjutnya gitu Pak Agus. Oh gitu Pak Dodi ya. Iya. Nah, kemudian kalau sebelumnya bagaimana Pak Dodi melaksanakan kegiatan pembelajarannya di kelas Pak Dodi? Ya, sebelumnya Tiang memang melakukan pembelajaran kalau pada saat teori di kelas itu Tiang membuat media pembelajaran yang dia sampaikan tadi. Nah, itulah muridnya pasif. Tapi setelah Tiang pikir-pikir, murid Tiang aktif gitu Pak Agus pada saat pembelajaran praktek gitu. Tapi Tiang dalam praktek tidak setiap tatap muka, hanya sebulan sekali. Itu Pak Agus. Nah, kemudian kalau sebelumnya maksud saya tadi itu pembelajarannya seperti apa yang Pak Dodi lakukan? Ya, itu yang kira yang membuat murid yang pasif itu belum berhasil sesuai dengan harapan Tiang, itu pembuatan media pembelajaran itu Pak Agus. Yang buatkan media pembelajaran sedemikian rupa semenarik mungkin lah ya. Saya pikir murid-murid yang akan tertarik untuk melihat media PowerPoint yang Tiang buat. Tapi ternyata tidak sesuai dengan harapan itu Pak Agus. Kegiatan pembelajaran itu yang Tiang lakukan sebelumnya. Oh iya, jadi kegiatan pelajarannya mungkin monoton ya dengan ceramah dan presentasi seperti itu Pak Dodi ya. Iya. Nah, kemudian kegiatan pembelajaran seperti apa yang menurut Pak Dodi sudah pernah atau Bapak anggap berhasil lakukan selama ini Pak Dodi? Iya, sudah telah yang pikir-pikir kalau pada saat praktek murid yang aktif itu bagus. Jadi pada saat praktek mereka aktif, tapi
Tapi tiang kan prakteknya hanya sebulan sekali, tidak setiap tatap muka, gitu Pak Agus. Oh ya, jadi dengan gaya belajar berarti ini untuk kebutuhan murid yang Yang dia inisiatif. belajar mungkin Pak Agus. Nah, itu baru meningkatkan motivasi anak barangkali seperti itu Pak Dodi ya. Iya, iya. Nah kemudian menurut Bapak apa yang menyebabkan murid itu aktif pada saat praktek Pak Dodi? Iya, yang jadi kepikiran gitu Pak Agus bahwa mungkin kebutuhan belajar murid tiang yang tidak terpenuhi kalau tiang membuat media PowerPoint saja, ternyata hanya kebutuhan belajar visual mereka saja yang terpenuhi. Nah, barangkali murid tiang itu kebanyakan kinestetis gaya belajarnya sehingga pada saat praktek kok mereka pada aktif gitu. Nah, jadi mungkin menurut tiang akan membuat pembelajaran berdiferensiasi barangkali Pak Agus. Ya, untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tiang. Ya, jadi menurut Pak Dodi itu memang kebutuhan dia belajar murid ya, yang belum terpenuhi, yang menyebabkan mereka tidak aktif saat pembelajaran di kelas, kan gitu Pak Dodi. Nah kemudian jadi Bapak akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Apa saja yang akan Bapak persiapkan untuk mewujudkan itu Pak Dodi? Yang akan persiapkan perangkat-perangkat pembelajarannya ya, mungkin yang bisa dicicil mulai nanti malam itu bagus. Oh ya, jadi Pak Dodi sudah punya ria di gagasan. Nah baik, ada lagi yang barangkali Bapak Dodi akan lakukan Pak Dodi? Ya mungkin selain itu yang juga akan berkoordinasi tentunya Pak Agus, nanti yang juga butuh bantuan dengan kepala bengkel untuk menyediakan kapan jadwal penggunaan bengkelnya yang bisa yang pakai sehingga tidak berbenturan dengan kelas-kelas lainnya, juga dengan teknisi sehingga teknisi bisa memfasilitasi murid-murid yang pada saat praktek nanti, dan juga dengan guru-guru otomotif yang lain supaya supaya pemanfaatan bengkel supaya maksimal lah, tidak sampai tumpang tindih gitu. Oh ya Pak Dodi. Jadi Bapak Dodi sudah punya rencana ya. Nah sekarang model pembelajaran dan cara atau metode pembelajaran yang bagaimana yang akan Pak Dodi gunakan Pak Dodi? Baik bagus. Kalau menurut yang pikir-pikir kayak discovery learning bisa dipakai itu bagus. Discovery learning ya? Ya, discovery learning. Nah caranya bagaimana Pak Dodi? Caranya dengan metode diskusi kelompok dan juga dengan metode presentasi itu bagus. Oh gitu Pak Dodi ya? Nah bagus itu jadi sangat bagus ya Pak Dodi. Jadi sepertinya Pak Dodi sudah mempunyai gambaran akan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dilakukan. Nah kapan Pak Dodi akan melaksanakan kegiatannya? Yang akan coba melakukan ini minggu depan Pak Agus. Jadi minggu depan pada tatap muka selanjutnya yang akan coba lakukan. Perangkat pembelajarannya akan yang cicil mulai nanti malam Pak Agus. Baik Pak Dodi, luar biasa Pak Dodi ya. Jadi sudah bisa merencanakan sendiri nantinya untuk pengembangan minat belajar peserta didik ya. Nah baik, sepertinya Pak Dodi sudah siap ini dengan segala sesuatunya. Sudah menemukan cara atau metode tadi agar murid siap dan aktif dalam pembelajaran, yaitu menerapkan pelajaran berdiferensiasi. Nah sekarang bagaimana perasaan Pak Dodi? Terima kasih Pak Agus. Setelah kita melakukan percakapan ini, yang menjadi ada gambaran lah apa yang harus kita lakukan ke depannya pada kegiatan pembelajaran yang selanjutnya. Yang merasa lebih siap gitu Pak Agus untuk menghadapi kegiatan pembelajaran selanjutnya. Oh ya, baik Pak Dodi ya. Jadi selamat ya untuk melaksanakan pembelajaran di kelas bersama murid. Ya saya tunggu di minggu depan ya Pak Dodi ya. Hasilnya semoga berjalan lancar Pak Dodi ya. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Dodi. Kalau begitu yang minta izin nih ya Pak Agus, Pak Anong ya. Kasih Pak Agus. Om Santi. Om Santi. Pak Anong Pak Agus. Om Swastiastu Pak Dodi. Swastiastu Pak Nom. Ketemu lagi nih ya di pasca observasi Pak Dodi. Nah, kan sudah melakukan coaching nih Pak Dodi ya, dengan coachingnya. Jadi, nah dari indikator ketercapaian yang diinginkan nih Pak Dodi, apa nih yang sudah berhasil dilakukan Pak Dodi? Selama proses coaching, yang sudah menerapkan alur kita nih Pak Nom. Baik, berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan pada waktu coaching,
memang Pak Dodi sudah menjalankan ya coaching sesuai dengan alur tirta, sudah mengajukan pertanyaan berbobot, juga mengarahkan ke coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya sendiri gitu ya. Kemudian juga sudah menerapkan prinsip kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi Pak Dodi. Nah kemudian nih pertanyaan terakhir saya di pasca observasi nih Pak Dodi. Jadi kedepannya kompetensi coaching apa nih yang ingin dikembangkan Pak Dodi kedepannya? Baik Pak Nom, jadi kedepannya yang mau ingin kembangkan adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot supaya Tiang nantinya bisa mengarahkan coach Tiang untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri Pak. Ya. Baik Pak Dodi, semoga kedepannya nanti Pak Dodi bisa melakukan lebih baik lagi ya untuk coaching kedepannya. Baik, untuk pasca observasi kita akhiri habis ini ya Pak Dodi ya. Om Santi. Om Santi Om. Tahap 3. Supervisor melakukan percakapan pasca supervisi dengan memberikan umpan balik berbasis coaching kepada supervisi, atau coach berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai pengembangan kompetensi coaching berdasarkan data sesuai hasil pengamatan. Swastiastu, Pak Dodi. Iya. Baik Pak Nom, sebelum Bapak melakukan coaching pada sebentar lagi Ya Pak Dodi. yang akan sampaikan rubrik penilaiannya. Jadi rubrik penilaiannya adalah yang pertama kesesuaian dengan alur kita, yang kedua bagaimana Pak Nom menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, yang ketiga kesesuaian dengan prinsip-prinsip coaching. Prinsip coaching itu adalah kemitraan, berpikir kreatif, dan memaksimalkan potensi. Bisa dipahami ya? Bisa ya Pak Dodi. Yang mau Tiang tanyakan kompetensi apa yang Pak Anom mau kembangkan nanti pada saat coaching. Baik Pak Dodi, jadi kompetensi yang mau saya kembangkan nanti pada saat coaching adalah bagaimana saya bisa berseksi, mendengarkan aktif nih dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach Pak Dodi. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan coaching yang Pak Anom inginkan seperti apa deh? Baik Pak Dodi, jadi saya ingin coach saya menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya seperti itu Pak Dodi. Baik Pak Anom, nampaknya itu mantan ya untuk percakapan pra-observasi ini yang lihat Pak Anom sudah bisa melakukan coaching ya. Silakan Pak Anom melakukan coaching, ini kita akhiri sama Santi. Terima kasih Pak Dodi. Terima kasih Om Santi. Permisi, Selamat siang Bagus. Silakan duduk Bagus. Swastiastu. Baik, terima kasih Pak Nom. Ya. Baik Bagus, gimana nih? Tumben nih. Kita waktu nih. Ada apa nih Bagus? Iya Pak Nom, begini. Jadi saya ada permasalahan nih sedikit tentang pembelajaran di kelas Pak Nom. Ya. Kelas 12 TKJA. Ya. Kebetulan saya mengajar mata pelajaran pilihan IOP itu. Jadi akhir-akhir ini anak-anak kayaknya kurang fokus dan antusias untuk di pelajaran saya Pak Nom. Oh, seperti itu ya. Nah, dari permasalahan itu kalau kita pakai skala nih, permasalahan siswanya ada di skala berapa nih Bagus menurut Bagus? Iya Pak Nom. Jadi permasalahan yang dihadapi siswa saat ini itu kira-kira di level 5 Pak Nom. Level 5 ya. Iya. Nah, nanti Pak Agus mengharapkan nanti siswa itu nanti ada di level berapa? Ya, untuk peningkatannya nanti yang saya harapkan itu anak-anak ya mampu mengikuti lah walaupun tidak seluruhnya itu di level 9. Oh, seperti itu ya. Nah, kira-kira yang menyebabkan siswa seperti itu apa nih Bagus? Iya baik Pak Nom. Jadi saya dalam memberikan pembelajaran itu memang menggunakan model itu mungkin karena berbasis ceramah ataupun dengan PowerPoint termasuk dengan menonton video Pak Nom. Oh, seperti itu. Nah jadi apa yang sudah ditampilkan setelah saya tanyakan kembali ke siswa, jadi rata-rata
tak nyambung jawabannya. Gitu ya. Siswanya itu fokus Oh. di pelajaran mana? Nah, nanti apa nih yang Pak Agus harapkan nanti ke depannya? Ya, jadi begini Pak. Nah, yang diharapkan itu siswa tentunya bisa mengikuti sesuai dengan kebutuhan belajarnya ya. Ya, karena ada beberapa siswa yang antusias itu kalau dia mengikuti pelajaran praktik Pak. Ya, seperti Kalau itu. saya ajak, Seperti itu. kemudian belajar ke bengkel, ke laut, nah dia lebih fokus terhadap job pekerjaannya seperti itu Pak. Oh, jadi seperti itu ya. Ya. Nah, kira-kira ke depannya nih Pak Agus seperti apa nih yang akan atau yang mau diterapkan nih kira-kira Ya. untuk mengatasi masalah siswa tersebut, Pak Agus? Ya, baik Pak Nom. Jadi saya mungkin akan merubah sedikit gaya belajar siswa ya, yang dalam hal ini kebanyakan mungkin saya di visual atau di audio ya. Nah, dengan kinestetik artinya mengajak siswa praktik di lab, seperti itu Pak Nom. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti ke depannya Pak Agus akan apa namanya? Tadi kan sudah memetakan kebutuhan belajar siswa ya. Jadi tentunya akan lebih cenderung menurut Pak Agus kalau diajak praktek ya seperti Ya. itu. Nah, jadi nanti apa nih yang akan Pak Agus persiapkan untuk apa pembelajaran berikutnya? Ya, kami tentu saja dengan mengajak murid ya dalam pembelajaran. Pertama mungkin dengan model belajar berbasis proyek ya, Basis dengan proyek, bagi ya. kelompok sebelumnya, kemudian dengan kelompok itu kita akan memberikan arahan job sheet seperti itu, jadi untuk kegiatan praktik pembelajaran Internet of Things-nya. Nah, kemudian tentu saja yang kedua saya berkoordinasi untuk penggunaan lab, karena kita tahu di TKJ sendiri itu labnya hanya satu, kemudian labnya Nah, ya. jadi seperti itu ya nanti ke depannya ya. Nah, kapan nih Pak Agus akan melaksanakan itu rencana pembelajaran ke depannya? Iya Pak Nom, sebenarnya saya sudah merancang Pak Nom untuk proses pembelajaran proyek itu. Nah, mungkin mulai pembelajaran berikutnya di 2 hari ya. Saya ada pembelajaran dengan kelas 12, akan mulai untuk melakukan pembelajaran proyek itu dengan kelas 12 di lab. Iya. Ya. Jadi luar biasa sekali sebenarnya Pak Agus ya. Jadi baik sekali udah Ya. rancangannya Pak Agus tadi sampaikan itu dari bagaimana mempersiapkan ya materi sarana pembelajaran juga, jadwal juga. Nah, mudah-mudahan kedepannya nanti bisa berjalan dengan baik ya. Tentunya nanti siapa yang mungkin Pak Agus bisa ajak nih kedepannya untuk apa supaya pembelajaran yang tadi Pak Agus rancang itu berjalan dengan baik. Ya, baik Pak Nom. Jadi untuk merancang pelajaran itu sebelumnya ya tentu saja saya berkoordinasi dengan kepala program kalian, teknik komputer ajaran, dan kepala bengkel, ya, Pandep dan Bu Absari untuk bisa menentukan penggunaan jadwal labnya kalian dan peralatan bengkelnya. Baik Pak Agus, jadi kayaknya tinggal realisasi aja ya. Ya, Kita tinggal melaksanakan ini juga kayaknya udah siap, udah mulai muncul ide-ide ya Pak Agus ya. Tetap semangat ya, kita kedepannya pelajaran lebih baik lagi ya Pak Agus ya. Ya, baik, terima kasih Pak Nom. Ya, Jadi bantuannya yang lumayan membuat kecerahan sedikit. ya jadi dengan perbincangan tadi ya, perasaannya gimana Pak Agus? Gimana? Jadi perasaannya luar biasa. Saya merasa lebih lega. Saya mau ini merancang satu pelajaran yang baru buat anak didik saya. Iya. Ya tetap semangat Pak Agus ya, sukses selalu ya untuk pembelajaran ke depannya. Baik, terima kasih Pak Nom. Baik. Ya, saya ada tugas yang lain yang harus diselesaikan. Oh iya, ya. Baik, Mudah-mudahan terima kasih, kapan-kapan Bang. lagi kita bisa ngobrol lagi Pak Agus ya. Iya, Bang. Ya, sukses selalu ya Pak Agus ya. Swastiastu, Pak Nom. Salam swastiastu Pak Dodi. Ya, kita ketemu lagi mungkin Iya.
setelah Pak Anom melakukan coaching ya, itu namanya tahapan pasca observasi ya. Yang mau tanyakan sekarang berdasarkan hasil coaching yang sudah Pak Anom lakukan, bagaimana menurut Pak Anom indikator pencapaian tujuan? Baik Pak Dodi, saya kan sudah melakukan coaching dengan coaching. Saya merasakan hal yang berhasil sudah saya lakukan adalah melakukan coaching dengan alur tirta Pak Dodi. Oke, baik. Yang juga Niki mau menyampaikan ya, hasil observasi, hasil pengamatan Tiang. Jadi menurut Tiang, Pak Anom sudah melaksanakan ya alur tirta, dan juga Pak Anom sudah mengajukan pertanyaan berbobot ya. Dan juga Pak Anom sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching yaitu kemitraan, berpikir kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, terima kasih ya Pak Dodi. Jadi pertanyaan yang terakhir ke depannya, Pak Anom kompetensi coaching apa nanti yang mau dikembangkan lagi? Nah, baik Pak Dodi ya. Jadi untuk kedepannya saya ingin mengembangkan nih bagaimana sih saya bisa membuat pertanyaan berbobot pada saat coaching. Jadi bagaimana nanti saya bisa mengarahkan coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan yang coaching hadapi sendiri, seperti itu Pak Dodi. Baik, semoga Pak Anom sukses ke depannya ya. Oke, terima kasih ya Pak Dodi. Mungkin percakapan pasca observasi ini bisa kita akhiri. Oke. Om Santi 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 Om. Demikianlah praktik coaching antara CGP dengan CGP lain secara triad. Kami dari SMK Negeri 3 Tabanan, CGP Angkatan 9 Kabupaten Tabanan,